Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta di Manakah Engkau, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Dia anak tunggal dan ingin merasakan mempunyai kakak seperti teman sekolahnya. Mereka berdua selalu bersama saat masih sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Saat Anin menjadi gadis belia yang cantik dan banyak disukai oleh teman sebayanya, Irsyad yang lebih dulu menggandengnya agar mereka menjauh. Mereka mengira Irsyad adalah pacar Anin. Dari situlah rasa menjaga Anin menjadi rasa cinta yang bersemi sampai sekarang. Sayangnya waktu Anin bersekolah menengah atas, Irsyad memilih ke sekolah kejuruan. Maka dari itu mereka jarang bertemu, sampai kejadian di mana Anin kabur dari rumah. Sekitar 2 jam lamanya mobil Innova yang dikendarai Irsyad memasuki perkampungan yang jalannya mulai membaik. Tidak seperti dulu jalanannya masih tanah berbatu. Anin tidak sabar bertemu dengan ayahnya. Dia sempat rindu dengan ibunya. Tetapi saat dia bertanya kabar ibunya sekarang pada Irsyad, Anin sangat kecewa. Ibunya ternyata sudah menikah lagi setelah bercerai dengan ayahnya. Kini mobil tersebut berhenti di pelataran yang sangat luas, dengan di depannya ada sebuah rumah gedung yang cat temboknya sudah pudar. Warna cat tembok tersebut masih belum diganti saat dia kabur meninggalkan ayahnya. "Gak apa-apa, ada aku, ayo." Irsyad menggandeng tangan Anin dengan erat. Telapak tangan Anin terasa dingin karena gugup. Terdengar juga hembusan nafas kasar yang sering Anin keluarkan untuk menetralkan gugupnya. Anin yang masih bergeming di tempat dia berdiri. Mereka ada di depan pintu rumah 6 kali 25 meter tersebut. Irsyad pun mengucapkan salam, dan dijawablah salam itu dari lelaki parubaya di dalam. Anin terkesiap dengan keadaan ayahnya yang sangat berbeda saat dirinya masih tinggal di sini. Rambutnya yang mulai memanjang sampai kumis dan jenggot pun mulai menutupi bibir tebalnya. Wajah ayahnya terlihat mulai keriput, dan badannya yang dulu tegap kini terlihat ringkih. Mata Anin mengembun dan bibir tipisnya kaku, tidak bisa berucap. Akan tetapi dia memaksa untuk mengeluarkan suara mungilnya, sekedar menyapa cinta pertamanya itu. "Ayah." Imran yang sedang di dapur mencuci piringnya yang baru saja dia pakai untuk sarapan pagi ini. Biasanya setelah sarapan dia akan pergi ke ladang untuk mencabut batang singkong untuk dikukus sebagai cemilan. Sebelum dia berganti pakaian, telinganya mendengar panggilan dari luar. Baju lusuh yang akan dikenakannya dia taruh kembali pada paku yang tertancap di tembok untuk dijadikan gantungan bajunya. Sakitnya sudah membaik setelah Irsyad membawanya berobat ke puskesmas. Salam kedua kalinya dari tamunya itu membuat Imran sedikit tergopoh untuk melihat siapa yang datang. Tangannya membuka kain penyekat yang warnanya mulai memudar. Manik matanya melihat seorang laki-laki tegap berdiri dengan senyuman lebarnya. Imran pun menjawab salam mereka. Namun setelah matanya melihat wanita berhijab hitam di samping Irsyad, badan Imran rasanya kaku. Dia hampir gemetaran karena terkejut. Akan tetapi dia bisa menguasai perasaannya. Gadis itu yang lama dia rindukan. Dia sangat menyesal telah memarahinya dan memukulnya saat dikuasai oleh amarah. Dia lupa bahwa harta satu-satunya yang dia jaga adalah anak perempuannya, dan sekarang dia ada di depan matanya. "Ayah." Imran menitikkan air matanya kala Anin menyebut namanya, dan merasa bersalah itu membuatnya tidak pantas jika dipanggil ayah. "Kenapa kamu pulang? Bukankah lebih baik kamu gak di sini ketimbang melihat ayahmu yang jahat ini?" Imran merutuki dirinya sendiri. Akan tetapi ini adalah pilihan terbaik. Dia tidak pantas disebut ayah. Anin terkesiap mendengar perkataan ayahnya. Dirinya menoleh ke Irsyad, lelaki itu pun sama terkejutnya. "Ayah,
Aku rindu, kenapa ayah bilang begitu? Apa ayah gak rindu dengan anakmu ini? Enggak, ayah gak rindu. Cepatlah pergi. Lebih baik kamu tinggalkan ayah sendiri. Imran berbalik meninggalkan Irsyad dan Anin dengan rasa yang menahan sakit karena rindu. Hampir saja lelaki parubaya itu menitikkan air mata kembali, tetapi segera diusap secara kasar. Dia mendengar Anin menangis memilukan. Irsyad langsung memeluknya dari samping. Anin berlari ke arah ayahnya yang sudah masuk ke ruang tengah. Dipeluknya tubuh renggi itu. Ayah bohong kan? Ayah pasti kangen dengan Anin. Ayah, bilang ke Anin kalau ayah kangen, jangan mengusirku. Karena aku ingin bertemu dengan ayah. Tapi kenapa ayah malah mengusirku? Kenapa? Imran melepas rengkuhan anak semata wayangnya. Pergilah dan jangan kembali. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Cepat pergi. Anin terpaku. Dia merasa dijavu luka itu secara tiba-tiba mengingatkannya. Tak ada tangis atau ucapan memohon. Kaki Anin melangkah keluar. Dia pun tak menghiraukan panggilan Irsyad. Pak, kenapa Pak Imran malah mengusir anak sendiri, Pak? Dalam pikiran Bapak itu apa sebenarnya? Irsyad berkata dengan tegas di hadapan Imran. Biar saja dia dikata tidak sopan, namun Imran sangat keterlaluan hari ini. Aku pantas dijauhi, nak. Anin lebih baik menjauhiku. Dia datang ke sini sudah memaafkan perlakuan Bapak yang dulu, Pak. Kami sama-sama ke sini untuk meminta restu. Secepatnya kami akan bertunangan, tapi rencana kami malah berantakan. Saya permisi dulu. Imran menutup pintu rumah dengan tatapan nanar. Anaknya meminta restu dan dia akan bertunangan dengan lelaki yang dari dulu bersamanya. Anin sayang, maafkan ayah. Irsyad mencari Anin ke ujung jalan sampai mentok ke jalan yang dilalui tadi. Matanya tidak bisa menemukan kemana gadisnya itu. Apa dia ke terminal ya? Astaga, Anin. Tanpa pikir panjang lelaki itu menginjak pedal gas cukup kencang. Dia cemas karena panasnya matahari siang ini sangatlah terik. Apalagi jika benar Anin ke terminal. Pasti dia belum jauh saat ini. Matanya menangkap seseorang berjongkok di bawah pohon mangga. Baju dan hijab yang dikenakan sama seperti yang Anin pakai. Irsyad pun menepikan mobilnya. Lalu dia turun dan berlari menghampiri gadisnya itu. Anin, panggilnya sembari tangannya mengelus puncak kepala gadis itu. Aku mau balik. Tapi aku mau balik, Mas. Bentak Anin dengan tubuhnya yang masih bergetar. Irsyad langsung merangkul tubuh Anin yang masih menangis sesenggukan. Iya, aku antar kamu balik. Irsyad mengajak Anin kembali ke mobil. Lalu Irsyad membersihkan sisa air mata di pipi Anin dengan tisu. Dia tidak tahu, tidak mau bertanya apapun kali ini. Cukup hari ini saja yang membuat raga dan hati Anin kelelahan. Dalam perjalanan mereka berdua sama-sama diam, sampai Anin tertidur dengan pulas, mungkin karena kelelahan sehabis menangis. Irsyad juga tidak menduga bahwa akan terjadi seperti ini. Padahal setahunya Pak Imran sangat merindukan Anin. Beliau pernah berkata kabar Anin bagaimana saat di Surabaya, dan matanya sangat berbinar jika Irsyad bercerita tentang Anin. Namun kenapa Pak Imran malah mengusir anak semata wayangnya ini? Anin berucap sudah menerima memaaf ayahnya. Di sisi lain perasaan ayahnya yang dulu pernah kasar dengan Anin malah ingin menjauh dari anaknya. Irsyad mengusap wajahnya dengan kasar. Saat kita tunangan, terpaksa kita tidak menunggu restu ayahmu, Nin. Irsyad berbicara sendiri. Hatinya kalut bagaimana perasaan Anin saat dia tersadar dari mimpinya. Dia takut traumanya tidak bisa hilang gara-gara dia merasa tidak dianggap. Pada tempat lain, Imran membanting semua barang yang ada di ruang tengah sampai habis tak bersisa. Dia mulai merutuki dirinya dengan apa yang dilakukannya siang tadi. Dia baru menyesali perbuatannya. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Imran terduduk di samping pintu dengan tangisnya yang menyayat hati. Kecewa memang selalu datang belakangan.
Sebelum bertindak seharusnya dipikir-pikir terlebih dahulu. Kini nasi sudah menjadi bubur. Sepulang dari kampung, Anin mengurung diri seharian di kamarnya. Mia beberapa kali membujuknya keluar hanya untuk makan, tetapi tidak ada sautan dari dalam. Sampai Mia ikut menangis dengan takdir keponakannya itu. Irsyad sudah memberitahu pada Mia dengan kejadian yang tidak terduga saat mereka mendatangi rumah Anin di kampung. Mia pun ikut geram mendengarnya. Irsyad pun ikut mengkhawatirkan kondisi Anin. Dari cerita Mia, selama 2 hari Anin tidak makan sama sekali. Apalagi keluar dari kamarnya, Anin tidak pernah nampak. Selama 2 hari pula Irsyad sengaja mencari indekos untuk melihat kekasih hatinya. Sekarang dia di depan pintu kamar Anin yang masih tertutup. Mia sengaja menghubungnya karena takut jika Anin kenapa-napa. Tangan Irsyad mengetuk berulang kali pintu dari kayu jati itu. Sebelum akhirnya akan mendobrak, terdengar Anin membuka kunci dari dalam. Tampaklah Anin dengan wajah lumayan segar. Dirinya dengan balutan pasmina dan baju tidur yang melekat di tubuhnya. Irsyad langsung memeluk gadisnya itu. "Sayang, kamu baik-baik aja kan?" tanya Irsyad kemudian. "Tanyakan aku tentang yang lain." "Aku baik kok." Irsyad tahu jika Anin menutupi rasa sakitnya dengan pura-pura tegar. Senyumannya pun tak pernah lepas dari bibir tipisnya. Anin menghampiri tantenya yang nampak menahan menangis. Dirinya juga merasa bersalah saat mengabaikan perhatian dari Mia 2 hari ini. "Aku minta maaf ya tante. Tante sampai khawatir gara-gara Anin. Tapi itu semua yang kulakukan hanya untuk menenangkan diri," ujar Anin yang sedang memeluk Mia. "Tante takut kamu sakit sayang. Lihat, kamu jadi kurus." "Anggap aja diet. Karena aku dan Irsyad akan bertunangan, jadi pas pakai kebayanya gak terlalu kebesaran." Anin terkekeh sambil melirik Irsyad di sampingnya. "Kamu ada-ada aja," ucap Mia. Lelaki itu pun tersenyum, sifat Anin sudah kembali ceria. Namun tak dipungkiri jika ada gurat kesedihan yang masih dia tangkap di mata gadis ayu itu. Beberapa minggu perencanaan lamaran Irsyad sudah 100% sempurna. Hanya menunggu besok sore, keluarga Irsyad dan beberapa saudara penting akan datang ke Surabaya. Dia mencoba datang ke rumah Pak Imran. Namun masih sama saja, beliau tetap tidak mau ditemui oleh siapapun. "Kalau begitu saya dan Anin meminta restu untuk acara lamaran besok, Pak. Meskipun Pak Imran gak mau datang, tapi tolong doakan acara ini lancar sampai kami menikah." Setelah mengucapkan kalimat permohonan pada lelaki yang sudah mengusirnya beberapa waktu lalu, Irsyad segera pulang. Tadinya Irsyad hanya disuguhi bantingan pintu yang ditutup Imran dengan keras. Esoknya, rumah Mia sangat ramai dengan beberapa orang yang berlalu lalang. Saudara dekat dari suaminya ikut meramaikan suasana di rumahnya. Mereka membuat kue basah maupun kue panggang. Selain itu tak lupa mereka memasak bumbu untuk hidangan nanti sore. Medis dari tadi takjub dengan polesan yang dia ciptakan pada wajah Anin. Sebenarnya Anin tidak mau dijadikan alat percobaan. Akan tetapi dia tetap menurut karena lumayan mendapat riasan secara gratis di acara lamarannya ini. Astaga, cantik banget. Coba deh kamu ngaca. Pangling aku lihat kamu, kayak bukan Anin. Medi girang bukan main. Tangannya yang pintar mengaplikasikan beberapa merek make up ke wajah Anin harus diacungi jempol. Anin sangat terkejut dengan riasannya. Bagaimana reaksi Irsyad saat menatapnya? Mungkin dia juga tidak kalah terkejutnya dengan pemandangan ini. "Cie, senyum-senyum, lagi mikirin apa yo?" "Apaan sih mbak? Kamu lucu kalau tersipu. Bentar, aku coba tebak. Pasti kamu mikirin pacarmu itu kan? Nanti dia pasti kaget dengan kecantikanmu ini loh." Mbak Medi mah terlalu berlebihan. Enggak, ini bener loh. Kamu cantik banget." Udah. Aku hapus dulu riasannya. Bentar aku foto dulu." Medi memaksa Anin bergaya dengan tangannya menutup wajah dengan sebelah tangan. Tak lepas senyuman Anin yang begitu menawan. "Udah ya mbak, aku hapus dulu riasannya." "Iya ya." Tak terasa waktu cepat berjalan. Anin merasa gelisah sampai dia tidak bisa tidur siang. Selain keramaian di rumah tantenya yang tidak bisa membuatnya tidur, dia juga memikirkan acara lamarannya nanti. Kenapa deg-degan begini sih?
Coba kalau nikah nanti, pasti gemeteran tanganku. Dia merebahkan badannya kembali. Dia kembali mengingat kenangan saat dirinya didekati Alvan. Cukup tampan, sayangnya dia temperamen. Lalu Eldrick, si mesum itu sangat keterlaluan. Anin sampai bergidik membayangkannya. Setelah itu Hasan. Bagaimana kabar Hasan ya? Sudah lama dia tidak bertemu dengan lelaki itu. Sekarang hati Anin sudah tertambat dengan sahabatnya sendiri. Lelaki yang dianggapnya sebagai kakak malah menjadi kekasihnya. Perjuangan cinta Irsyad membuahkan hasil, dan hari ini lelaki itu membuktikan kesungguhannya. Anin keluar dengan membawa handuk. Kurang 2 jam lagi orang tua Irsyad akan datang kemari. Kamu anaknya Feni ya? Cantik ternyata. Anin tersenyum sekilas. Saudara ipar dari tantenya kelewat pedas omongannya, terdengar dari intonasi yang dilontarkan. Makanya sejak tadi Anin di dalam kamar terus. Itu juga perintah dari Tante Mia. Setelah Anin membersihkan diri, matanya menatap sekilas saudara ipar tantenya. Lagi-lagi senyuman manisnya yang harus dia tampilkan untuk menutupi rasa canggungnya. Orang tua kamu gak kesini ya? Harusnya kan datang juga karena ini acara penting anaknya. Masa gak datang sih? Orang tua macam apa itu? Cibir wanita berlipstik merah itu dengan santainya berkata sarkas pada Anin. Bibi, kok ngomong gitu sih? Celutuk Medi ikut menimpali. Anin yang baru saja masuk ke kamarnya langsung menangis. Medi ikut masuk ke kamar juga karena akan merias Anin lagi. Namun melihat Anin dengan kesedihannya, dia pun memeluknya agar Anin kembali tenang. Sabar Nin, bibiku emang suka ceplas-ceplos. Tapi yang dikatakan bibinya Mbak Medi emang bener kok. Semua gak sayang aku. Kayaknya aku gak pantas nerima cinta siapapun. Shh, kamu bilang apa sih? Udah. Aku dan mama sayang kamu. Dan lihat Irsyad, kalau dia gak cinta, dia gak akan ngelamar kamu hari ini. Ayo cepetan, waktu kita tinggal dikit lagi. Titah Medi. Perasaan Anin kembali hancur jika diingatkan kembali tentang keadaan orang tuanya. Siapa yang mau orang tuanya berpisah? Mungkin takdir. Hanya kata itu yang tersemat dalam pikiran Anin. 2 jam kemudian sanak saudara dari keluarga berkumpul jadi satu di ruang tamu yang tidak begitu luas. Di tengah banyak hidangan berbagai macam kue dan buah-buahan. Keluarga yang dibawa Irsyad sejak tadi mengagumi kecantikan Anin. Mereka tidak menyangka bahwa Juri Irsyad adalah teman masa kecilnya. Ada beberapa yang mengingatkan mereka tentang masa lalu keduanya, di mana mereka selalu berdua saat bermain. Bak kakak adik, mereka tidak bisa dipisahkan. Di mana ada Irsyad, di situ pula pasti ada Anin. Anin menyalami satu persatu tamu yang datang, terlebih kedua orang tua Irsyad. Dia sengaja mencium tangan kedua tangannya dengan takjim. Kamu cantik banget Nin, ucap Hanum ibunya Irsyad. Makasih bu, jawab Anin dengan senyuman malu. Hanum tidak bertanya tentang orang tua Anin, karena Irsyad sudah menceritakan semuanya. Wanita yang dulunya kembang desa tersebut mengelus dada mendengar betapa beratnya beban yang dipikul oleh calon menantunya. Mia mempersilahkan tamunya untuk mencicipi hidangan yang ada di depan mata. Setelah itu barulah Pak Ilyas selaku tetua mengambil alih acara di ruangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tetua di daerah sini mengatakan terima kasih banyak pada keluarga dari Nak Irsyad yang telah datang untuk melamar Ananda Anindita. Mohon semua berdiri untuk mengalun pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mari kita salawat bersama dan waktunya tukar cincin. Silakan. Semua berdiri dan mengalunlah salawat Nabi yang sangat merdu. Irsyad meraih cincin yang sudah dipegang oleh ibunya, lalu disematkan ke jari manis Anin. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya lamaranmu lancar nak. Mia memeluk Anin dengan haru. Setelah acara tukar cincin, kemudian mereka menikmati hidangan prasmanan bersama. Irsyad dan Anin duduk di kursi yang sudah dihiasi berbagai bunga. Anin tampak malu karena sedari tadi Irsyad memandangnya terus. Bagaimana tidak, Irsyad pangling. Mas, udah deh, lihat terus kayak gak pernah ketemu aja sih, ucap Anin dengan menahan senyumannya. Ada bidadari turun dari langit loh. Masa sih? Dianggurin? Canda Irsyad membuat Anin semakin tersipu.
Cie, senyum-senyum aja terus. Aku jadi baper tahu, ujar Medi dengan wajah pura-pura kesal. Habis ini Mbak Medi yang lamaran. Anin asal bicara membuat Medi bengong. Bercanda aja kamu, ayo aku fotoin. Medi mengambil gambar dengan kamera candid. Dia memberi titah pada Irsyad dan Anin untuk bergaya, sampai kegiatan mereka menarik perhatian keluarga yang lain. Aku teriak Leo melompat-lompat sambil mengacungkan jarinya. Pangku Mas Irsyad aja atau mau berdiri di tengah di antara mereka? Foto sendiri aja. Terserah kamu lah. Setelah Leo bergaya ala superhero yang disukainya, Medi mengambil gambar beberapa sanak saudara dari orang tuanya dan orang tua Irsyad. Beberapa menit kemudian, Pak Ilyas meminta sebuah kalender dan menghitung tanggal pernikahan kedua mempelai. Kedua keluarga yang berbeda masih menggunakan adat Jawa yang sangat kental. Tak berapa lama Pak Ilyas dan keluarga lainnya menyetujui bahwa tanggal pernikahan Irsyad dan Anin dilaksanakan 2 bulan lagi. Kedua keluarga tersebut berpisah setelah acara lamaran telah usai. Kini tinggal Anin yang ada di dalam kamarnya dengan Medi serta Leo. Wah, emang begini ya kalau lamaran? Medi takjub dengan seserahan yang diterima oleh Anin. Selain perlengkapan pribadi saudaranya itu, ada berbagai hantaran yang sangat memikat netra gadis manja itu. Nin, kamu gak mau lihat ini? Coba deh sini. Titah Medi membuat Anin berdiri, melihat telunjuk lentik itu mengarah ke hantaran yang di dalamnya ada kotak beludru berbentuk hati. Diambilnya karena itu titah Medi. Astaga, kamu diberi kalung juga. Bandulnya huruf A lagi. So sweet. Anin mencelos kenapa bisa dia yang lamaran masih biasa aja, karena kelelahan dan Medi sangat excited melihat semua hantaran yang penuh di atas ranjangnya. Kamu kenapa sih? Merungut aja habis lamaran. Aku gak habis pikir jika lamaranku diadakan di sini, bukan di rumahku sendiri, jawab Anin dengan wajah sendu. Dia tidak menyangkal jika lamarannya itu sangat membuatnya senang bukan main, karena banyak yang menyayanginya. Akan tetapi omongan bibinya Medi membuat Anin kembali bersedih. Kamu jangan dengar omongan orang lain. Sekarang ingat mama, papa, aku, Leo dan Irsyad. Udah beres kan? Keluarga dari papanya Medi belum pulang semua, terutama bibinya. Dia sepertinya masih penasaran dengan kehidupan Anin. Anin juga tidak sengaja mendengar percakapan Mia dengan saudara iparnya saat di dapur. Saat itu Anin buang air kecil setelah sekian lama menahan kandung kemihnya menyimpan cairan urin saat acara lamaran berlangsung. Harusnya ponakanmu itu tahu diri lah. Numpang di sini tuh gak gratis. Punya orang tua tuh kok ditinggal sama kamu. Awalnya dia mau ngekos, tapi saya gak ngebolehin. Meskipun ponakan saya punya orang tua utuh, tapi gak sayang gimana? Apa saya usir juga dia? Saya gak mau jadi jahat. Biar mereka aja yang jahat. Percakapan itu tidak diceritakan pada Medi. Bisa-bisanya bibinya akan dimarahi juga. Gadis manja itu di hadapannya ini terlalu nekat. Ia mencoba mengalihkan pertanyaan. Mbak Medi bukannya mau wisuda ya? Emangnya kenapa? Katanya pengen lamaran kayak aku. Ya nunggu habis wisuda aja. Emang segampang itu? Bikin kesel aja. Sungut Medi langsung beranjak meninggalkan Anin yang tertawa. Aku bercanda mbak, teriak Anin sambil terkekeh. Bodoh. Hari-hari Anin dimulai seperti biasanya. Namun dia membuka rukonya hanya pagi sampai siang. Semua ini titah dari sang pujaan hati. Siapa lagi kalau bukan Irsyad? Setelah acara lamaran sebulan yang lalu, Irsyad ke Surabaya menemui Anin. Lelaki itu seminggu sekali bertemu dan selalu mengajak ke alun-alun kota Surabaya untuk melepas kerinduan. Sekarang Irsyad memperluas showroomnya. Showroom yang bermula milik ayahnya kini diambil alih oleh Irsyad dan adik bungsunya, karena ayah Irsyad sudah tua dan mempercayakan bisnisnya kepada anak-anaknya. Kurang sebulan lagi pernikahan mereka akan digelar. Semua pengeluaran Irsyad yang menanggung. Anin hanya disuruh duduk manis dan mempercantik diri untuk pernikahannya nanti. Maka dari itu waktu istirahatnya lumayan banyak digunakan.
pergi ke salon kecantikan seminggu sekali. Itu pun uang dari Irsyad. Malam ini minggu kelima setelah acara lamaran itu. Irsyad akan mengutarakan niat baik untuk Anin. Meskipun Anin akan marah sekalipun, tetapi yang dilakukan adalah yang terbaik untuk gadisnya. Anin sedang duduk di kursi taman yang dingin. Lidahnya mencecap jus buah yang menurutnya terlalu manis. "Aku gak mau, Mas. Katanya minta jus buah, kenapa gak mau?" tanya Irsyad yang meneguk jus buah nanas milik Anin. "Manisan. Bilang aja ke mbak penjualnya jangan dikasih susu banyak-banyak. Kan kamu udah manis." "Ih, gombal." Gerutu Anin akan tetapi pipinya menghangat sampai merona. "Tapi kamu suka kan?" Anin tak menjawab. Meskipun gombalan Irsyad sangat receh, tetapi jujur dia suka mendengarnya. "Nin, surat-surat yang kukumpulkan ke kantor KUA belum lengkap. Tinggal keterangan persetujuan dari ayahmu." Irsyad menggenggam tangan Anin. Dia elus secara perlahan untuk menghadirkan kehangatan. Anin tidak bisa menampik bahwa memang dia harus bertemu ayahnya lagi. Namun apakah ayahnya akan merestuinya? Bukan itu. Akan tetapi akankah ayahnya mengusirnya lagi seperti beberapa bulan yang lalu? "Bagaimana jika hari Jumat nanti kita pulang ke kampung? Lebih cepat lebih baik." Anin hanya mengangguk. Tadi sangka Irsyad memeluknya dengan erat. Anin sampai terkejut dengan ulah calon suaminya itu. "Ih, Mas, malu kalau dilihatin orang." Anin melepas pelukan Irsyad dengan paksa. Akan tetapi pelukan tersebut semakin erat. "Coba lihat, aku pengen kayak mereka. Dari tadi aku cuma megang tanganmu aja. Aku juga pengen ini," kata Irsyad menunjuk beberapa orang yang duduk di taman dengan berpelukan. Mungkin karena hawa malam ini lumayan dingin. Apalagi kalimat terakhir yang diucapkan lelaki itu membuat Anin terkejut lagi. Irsyad mengisyaratkan telunjuknya mengarah ke pipinya. Berarti Irsyad ingin menciumnya. "Jangan aneh-aneh deh, Mas, kita belum halal tahu." "Berarti kalau sudah halal, boleh dong mau yang lebih?" "Astaga, Mas." Anin menutup wajahnya karena malu. Dia salah tingkah dengan sifat Irsyad yang semakin manja. Berhari-hari dia memikirkan tentang kepulangannya ke kampung. Dan hari ini mulai tiba. Degup jantungnya semakin cepat setelah ban mobil yang dia tumpangi mengarah ke jalan rumahnya. Sejak dalam perjalanan sampai masuk ke kampungnya, tangan kanan Anin digenggam oleh Irsyad. Lelaki itu pun tahu kalau gadisnya itu gugup. Apalagi dia harus kuat mental menghadapi kemarahan yang dilontarkan oleh Pak Imran. Mobil Innova milik Irsyad pun berhenti di depan rumah gedong yang masih sama penampilannya. Catnya yang pudar, halamannya banyak daun kering yang berserakan. Namun teras rumah tak sebersih saat dia kemari saat itu. Dirinya menoleh ke arah Anin. Ternyata Anin pun bersamaan menatap Irsyad. "Tumben, kok sepinin? Apa ayahmu sakit ya?" "Aku nggak tahu, Mas. Jadi gimana?" Irsyad membuka pintu yang terbuat dari kayu jati itu. Ternyata tidak dikunci. Lelaki itu mengucapkan salam berulang kali, tetapi tidak ada jawaban sekalipun. Namun manik matanya menangkap seorang laki-laki yang terbaring di kamar dekat ruang tamu. Pipinya sangat tirus dan nafasnya terlihat ngos-ngosan. Anin langsung duduk di tepi ranjang. Dia menangis dengan pemandangan di depannya ini. "Ayah, Anin pulang. Tak peduli jika ayahnya akan marah lagi. Tak peduli jika ayahnya akan mengusirnya lagi. Namun kali ini saja dia ingin memeluk ayahnya dengan erat." Imran membuka matanya dan mengerjap menyesuaikan cahaya yang sedikit buram. Matanya yang tua menjadikan objek yang dilihatnya sedikit tidak jelas. "Anin, kamu pulang, Nak." Tangan Imran meraih kepala anak tunggalnya. "Iya ya, Anin pulang." "Pak Imran, apa sudah sarapan? Kalau belum saya belikan ya, Pak," tanya Irsyad dengan khawatir. "Enggak usah, Nak Irsyad. Bapak sudah sarapan bubur dari ibumu. Tadi ayahmu juga kesini bawa obat, seperti biasanya." Anin dan Irsyad lega mendengarnya. Setelah mengobrol beberapa lama kemudian, Irsyad mengutarakan niat kedatangannya ke sini. Imran mengangguk, pertanda merestui hubungan mereka. Dan akhirnya surat persetujuan dari wali sudah didapatkan. "Iya, maafkan ayah yang dulu mengusirmu. Ayah tidak ada niatan untuk melakukan itu. Hanya saja
Ayah sepertinya tidak pantas menjadi orang tuamu. Anin juga merasa bersalah pada ayahnya sendiri, sampai dia mengabaikan orang tua tunggalnya menahan sakit sendirian. Anin juga minta maaf karena meninggalkan ayah sendiri sampai bertahun-tahun. Aku tinggal di rumah Tante Mia ya. Dan sekarang Anin mempunyai usaha sendiri, yaitu jual berbagai macam buku. Sekarang aku ingin tinggal di sini bersama ayah. Loh, kalau kamu tinggal di sini, siapa yang urus tokomu? Tenang aja ya. Anin nyuruh orang untuk jaga kedua toko buku tersebut, biar Anin ada kesempatan merawat ayah yang lagi sakit. Masa Anin mau ninggalin ayah sementara ayah belum sembuh benar? Imran tersenyum bangga. Dia mengira akan menghabiskan sisa umurnya di rumah lapuk sendirian. Tuhan telah membukakan mata hatinya. Anak tunggalnya kini telah pulang membawa kebahagiaan dalam dirinya. Usaha Anin menjadi anak yang berbakti sangat diacungi jempol. Meskipun hidupnya sudah enak di kota, tetapi melihat ayahnya yang sakit jadi tidak tega. Urusan tokonya dia lupakan sejenak. Ya, meskipun dia menyuruh orang untuk mengatur tokonya. Tidak sampai seminggu, Imran kembali sehat sedia kala. Kini ia duduk di teras menikmati teh hangat buatan Anin. Rumah yang dulunya seperti kandang ayam kini rapi dan bersih kembali. Anin juga sengaja membeli beberapa bunga untuk menyegarkan mata jika ayahnya duduk di teras pagi ini. Anin ikut duduk di samping ayahnya dengan membawa makanan getuk yang dibelinya tadi pagi di pasar. Ya, seminggu lagi aku nikah, doakan lancar ya. Iya, semoga pernikahanmu lancar sampai selesai. Amin. Waktu pun berlalu sampai hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pernikahan Anin dan Irsyad sengaja diadakan di hotel. Dari awal Irsyad sudah merencanakannya. Sampai Anin berpikir sekaya apa calon suaminya itu, dia tidak berhak menanyakan hal itu. Rasanya tidak sopan. Kedua mempelai duduk bersisihan dengan pakaian serba putih bersih yang melekat di tubuh mereka. Bedanya Anin memakai kebaya dengan balutan hijab di kepalanya. Lalu di samping hijabnya disematkan bunga melati dan bunga kantil di ujungnya yang sudah dirangkai. Penghulu dan Pak Imran duduk di hadapan mereka. Lalu kalimat demi kalimat diucapkan sampai semua saksi yang hadir berucap kata sah. Anin hampir menangis. Dia sekarang sudah menjadi istri Irsyad dengan Syah. Sahabat sehidup semati. Diciumnya punggung tangan suaminya dan Irsyad pun mencium kening istrinya sekilas. Mereka tampak malu-malu karena banyak yang menggodanya. Setelah hijab kabul selesai, malamnya pesta pernikahan mereka digelar. Gaun yang dikenakan Anin sangat memukau para kaum hawa. Sangat elegan dengan warna marun dengan pernik payet yang di pinggirannya itu. Dan hijab yang dikenakan Anin pun tidak kalah cantiknya. Meskipun balutan hijabnya tampak sederhana, tetapi aura Anin saat ini menyita para tamu undangan. Irsyad juga memakai jas dan celana bahan dengan warna yang sama. Lengannya dirangkul Anin sedari awal. Senyum mereka, jangan ditanyalah, tidak ada mendung di mata Anin. Kebahagiaannya sekarang berkumpul jadi satu. Kamu bahagia? Tanya Irsyad berbisik. Aku bahagia. Makasih banyak ya mas. Rasanya hari ini bahagia ini gak akan pernah pudar. Aku sangat bahagia, jawab Anin menitikkan air mata. Kenapa nangis? Jangan nangis. Nanti gimana tanggapan yang lain? Ujar Irsyad seraya mengambil sapu tangan di saku jasnya dan menempelkan ke pipi Anin dengan pelan. Maaf, aku saking bahagianya sampai nangis gini. Irsyad merangkul pinggang istrinya. Anin hanya diam apa yang dilakukan suaminya. Toh mereka sudah menjadi suami istri. Bagaimana bisa mas undang ibuku? Lanjut Anin, mereka sedang menikmati makanan di meja bundar dekat pelaminan. Aku berusaha agar istriku ini menerima cintanya kembali. Dan syukurlah semua dimudahkan. Ibumu adalah ibuku juga. Jadi semestinya aku turut mengundang beliau meskipun tidak ada ikatan pernikahan dengan ayah Imran. Ternyata Ibu Feni menangis saat itu mendengar bahwa kamu akan menikah. Beliau mau datang dengan suaminya pula. Ya, gak apa-apalah. Sama-sama menjalin silaturahmi. Anin,
Ibu mau pulang, nak? Anaknya sedang rewel di rumah katanya, panggil Mia dengan senyum sumringahnya. Anin berdiri setelah izin pada suaminya. Lalu kedua wanita itu melangkah ke meja yang sudah diduduki oleh ibu kandungnya. Ibu. Anin memeluk ibunya cukup lama. Meskipun dulu ibunya meninggalkan Lara yang begitu dalam, tapi rasa sayang tetaplah ada sebagai anak. Tak dipungkiri dia masih rindu dengan ibunya. Maaf ya, ibu gak bisa lama di sini. Kalau kamu masih kangen, main aja ke rumah ya sayang ya. Lagi-lagi Fedi menciumi anak tunggalnya yang sangat dia sayangi. Iya bu, makasih sudah datang ke acara pernikahan Anin. Iya, sama-sama. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai hari tua. Amin. Loh, udah mau pulang? Ucap Imran saat ikut bergabung dengan anak dan mantan istrinya itu. Iya mas, anakku rewel di rumah, jadi terpaksa kami pulang cepat. Oh ya udah, makasih ya sudah datang. Imran menyalami Feni dan suami barunya. Irsyad yang baru datang setelah menyelesaikan makannya segera bersalaman pada ibu mertuanya. Feni juga memberi petuah pada Irsyad agar menjadi suami yang bisa menjaga dan memberi Anin kebahagiaan. Pemandangan tersebut tidak luput dari mata Anin. Ayah dan ibunya masih gugup satu sama lain saat bersalaman. Namun keduanya tetap akrab meskipun tidak bisa bersama lagi. Lambat laun para undangan satu persatu pun pulang. Sekarang ada beberapa tamu yang masih di sini, tetapi tidak seramai tadi. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Anin tidak merasa kecapean karena dirinya diselimuti kebahagiaan. Aku capek, kita tidur yuk. Beberapa tamu udah pulang kok, ucap Irsyad pada Anin. Iya mas, kita izin dulu pada ayah dan tante Mia. Saat keduanya melangkah ke arah Imran yang masih bercengkrama dengan besannya, tiba-tiba Anin dipanggil oleh seseorang. Ada apa mbak? Tanya Anin. Itu di luar ada tamu laki-laki dari kota. Katanya dia pembeli buku langgananmu, jawab seorang wanita berambut sebahu itu. Anin menoleh ke arah suaminya. Apa Mas Hasan yang datang? Gak tahu, kata Irsyad tidak suka. Kenapa lelaki tua itu datang ke sini? Lelaki tua? Mas Hasan namanya mas. Ya aku tahu. Jangan bilang dia mau membuat masalah di sini gara-gara kamu nikah denganku. Mas ini gak usah berpikiran buruk. Dia aku anggap kakakku. Aku juga gak suka dia kok. Aku hanya cinta denganmu seorang suamiku. Irsyad tersenyum. Udah berani merayu ya? Hasan melangkah dengan lambat sembari menggandeng tangan seorang wanita cantik dengan gaun keemasan. Keduanya nampak serasi, sampai beberapa tamu undangan yang masih berada di situ terpana. Anin dan Irsyad juga tak kalah terkejutnya. Wanita itu siapa? Tanya Irsyad penasaran. Mungkin calon istrinya. Lihat saja tangan wanita itu menggandeng lengan Mas Hasan dengan mesranya. Adikku. Wah, kalian gak mengundangku sampai aku tanya-tanya ke beberapa orang. Untung aku bisa datang ke pernikahan kalian. Selamat ya, ucap Hasan sembari bersalaman dengan kedua mempelai. Maaf mas, emang aku undangnya kerabat dekat aja kok. Makasih juga atas ucapannya. Oh iya, ini perkenalkan dia Cia, calon istriku. Wah, selamat ya. Anin memeluk Cia dengan bahagia. Rasanya hidupnya kini benar-benar diselimuti kebahagiaan yang sempurna. Saat ini dia di kamar bersama suaminya. Mereka sudah membersihkan diri sebelum beranjak ke alam mimpi. Namun Anin ingin mengobrol sedikit dengan Irsyad. Mas, terima kasih ya sudah nerima aku jadi pendampingmu. Aku yang sangat cengeng dan keras kepala. Aku dulu gak menerimamu karena aku takut kamu seperti lelaki yang lain, mudah mencintai dan mudah mencampakkan. Tapi mataku sekarang terbuka lebar bahwa kamulah pangeranku. Aku sampai membayangkan kalau diriku gak pantas dicintai. Orang tuaku juga berpisah saat itu. Dan malam ini cinta itu berkumpul jadi satu memelukku. Makasih ya mas. Makasih.
Tapi itu semua gak gratis sayang, ucap Irsyad berbisik ke telinga. Maksudnya? Irsyad langsung meraup bibir mungil itu dengan lembut. Anin pun terlena dibuatnya. Dirinya tidak keberatan dengan perlakuan Irsyad yang secara tiba-tiba. Kini pernikahannya pun sempurna. Cintanya yang dulunya menjauh pada dirinya kini semua merangkul jadi satu. Malam ini adalah malam yang begitu indah bagi Anin. Cintanya ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Subuh hari ini sangat berbeda bagi Anin. Dia sholat menjadi makmum. Imamnya telah menyatukan pernikahan halal kemarin. Canggung dan salah tingkah saat bertemu, Anin merasa seperti anak kecil saja. Padahal setiap kali bertemu Irsyad, dia dulu tidak kekanakan seperti sekarang. Apa iya romansa dalam pernikahan seperti ini? Mau kemana? Tanya Irsyad heran melihat istrinya melepas mukena. Mau jalan-jalan ke bawah lah, bosan di hotel terus. Emang kamu gak ngerasain sakit? Aku gak sakit kok, emangnya kenapa? Kalau begitu aku mau lagi. Irsyad merangkul Anin dengan posisif. Mas, apa sih mau mas? Jangan ambigu deh. Mau ke surga dunia bersamamu? Harum masakan menguar ke seluruh bagian sudut rumah. Anin berkutat dengan asik di dapur dengan segala bahan-bahan masakan yang akan siap disulap menjadi makanan favorit kedua perinya. Namun ada kegelisahan yang mampir di benaknya. Mas Irsyad tumben belum turun? Apa dia tidur lagi ya? 1 jam kemudian masakan Anin sudah terhidang rapi di meja makan. Bayangkan saja, ada 4 menu di atas meja. Bukan capai yang dia dapatkan, melainkan kelegaan setelah menyelesaikan rutinitasnya. Sekarang misi selanjutnya adalah membangunkan kedua perinya yang masih di alam mimpinya, sekaligus menengok suaminya yang mungkin saja tertidur kembali setelah sholat subuh. Anin menaruh celemek di gantungan dapur yang sudah tersedia. Lalu dia mencuci tangan. Kemudian kakinya melangkah cepat naik ke lantai atas menuju kamar pribadinya. Udah jam 7 pagi belum bangun juga. Jadi buat kebiasaan dong mas, sungut Anin sambil mencubit pipi Irsyad secara pelan. Irsyad yang hanya pura-pura tidur sejak tadi langsung menyergap istrinya ke dalam selimut. Diciuminya pipi mulus Anin dengan lembut. Ih, mas waktunya sarapan, bangun dong, jangan minta. Minta apa? Olahraga pagi kan lebih enak. Awalnya mendukung karena kemarin malam kan habis hujan. Ih, masum banget sih mas. Irsyad mendekat dan memeluk Anin. Ya, mumpung kedua peri kita masih tidur, ayo olahraga pagi. Bukannya aku gak mau, tapi aku kenapa? Kamu suka malu, tapi mau juga. Ih, bukan itu. Aku lagi dapet. Maaf ya mas. Ya, jadi gimana ini? Ya aku gak tahu. Anin keluar dari kamarnya dengan cepat. Kakinya melangkah ke kamar kedua perinya yang berumur 2 tahun. Iya, Anin mempunyai anak kembar. Mereka sangat cantik dan sangat aktif. Loh, ayah ada di sini. Kok aku gak tahu ayah naik ke lantai atas? Sejak kapan? Tanya Anin sambil duduk dekat Imran yang bermain dengan Winta dan Widya. Kamu asik di dapur sampai gak dengar ayah menyapamu tadi. Jadi ayah langsung naik ke atas, datang ke kamar Winta dan Widya. Ya cantik ya, jawab Imran sambil bermain dengan kedua cucunya. Irsyad belum bangun, ucap Imran. Anin kaget. Udah ya, dia tadi menerima telepon dari seseorang saat aku ke kamar barusan. Terpaksa Anin berbohong. Imran pun mengangguk. Ayo mandi dulu ya, sini sama mama. Imran turun ke lantai bawah dan menunggu semuanya turun. Tidak disangka kehidupannya berubah 100% setelah Anin pulang ke rumah yang dulu menjadi kenangan terindah sekaligus kenangan buruk. Anin meminta ayahnya untuk membongkar rumah yang ditempati menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang ekonomi mereka sangat membaik karena usaha showroom Irsyad juga sangat lancar. Imran hanya duduk diam di rumah karena tidak memungkinkan untuk bekerja. Apalagi asmanya sering kambuh kalau kecapean. Irsyad turun dengan Anin yang sama-sama menggendong anaknya. Imran tersenyum lebar tak kalah kedua cucunya tertawa lepas saat diajak bercanda. Sebelum makan, berdoa dulu ya, titah Imran pada semuanya. Setelah berdoa mereka makan dengan lahap. Kecuali Winta dan Widya yang sukses mencuri perhatian kedua orang tuanya, Imran hanya tersenyum saja melihatnya. Umurnya yang tidak muda lagi sekarang menjadi lega.
karena di masa tuanya kembali dekat dengan anak tercintanya dan keluarga kecil anaknya yang penuh ceria. Dan cerita pun selesai. Akhirnya ceritanya selesai ya dari sekian banyak part. Dan bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara sih ini cerita yang cukup epic sih kalau kita perhatikan dari awal itu. Jadi di mana itu si Anin ya, dia itu korban broken home ya. Ya mungkin di luar sana banyak yang mengalami broken home, tapi ya kalau Mas Nara boleh bilang buat kalian yang pernah mengalami broken home atau gimana-gimana, tetap semangat, jangan pernah putus asa lah. Karena semuanya pasti ada jalan terbaiknya lah. Kita tinggal jalani saja dengan sekuat hati dan penuh kesabaran. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja karena pasti Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat kita. Ya kurang lebihnya seperti itulah dari Mas Nara. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.